Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel kami membahas soal tes kemampuan akademik TKA tingkat SMA SMKMA tahun 2025. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada fitur baru dari kami, notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami kembali mengajak adik-adik untuk membahas soal TKA untuk mata pelajaran pilihan. Dalam hal ini adalah mata pelajaran pilihan sejarah. Seperti apa? Soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sejarah kita bahas mulai dari soal yang pertama. Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara golongan tua, dalam hal ini adalah Soekarno dan Hatta, dan golongan muda, dalam hal ini adalah Soekarni, Karl Saleh, mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Golongan tua ini mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Apa makna historis yang paling fundamental dari tindakan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok ini? Ke opsi yang A, B, C, D, ke opsi yang E. Silahkan ada dipilih yang mana sekiranya yang menjadi makna historis yang paling mendasar atau fundamental di mana tindakan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok ini. Opsi terbaik untuk soal pertama itulah opsi yang B. Jadi peristiwa ini secara historis merupakan upaya untuk memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil murni dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Dimana jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Makna terpenting dari desakan golongan muda adalah untuk menjamin legitimasi dan kemurnian proklamasi. Misalkan jika proklamasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh PPKI, ini sebuah badan bentukan Jepang, maka kemerdekaan Indonesia akan selalu dicap sebagai pemberian atau hadiah dari Jepang. Dengan peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak proklamasi segera diumumkan setelah Jepang menyerah, golongan muda ingin menegaskan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan dan kehendak rakyat Indonesia sendiri. Sehingga opsi terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 2. Sistem kepartean yang dianut pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959 sistem multipartai. Akibatnya, kabinet yang terbentuk merupakan kabinet koalisi yang rentan terhadap konflik internal dan mosi tidak percaya dari parlemen. Apa dampak utama dari kondisi politik tersebut terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia ketika itu? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik adalah opsi yang B. Jadi dampak utama dari kondisi politik tersebut terjadinya instabilitas politik yang kronis, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang B, di mana ciri utama pada masa demokrasi liberal adalah instabilitas politik yang tinggi atau tidak konsistennya. Sistem multipartai itu banyak partai membuat tidak ada satupun partai yang dominan di parlemen. Untuk membentuk pemerintahan, beberapa partai harus berkoalisi atau bekerja sama. Namun koalisi ini sangat rapuh karena perbedaan ideologi dan kepentingan, di mana sedikit saja ada ketidakpuasan, salah satu partai bisa menarik dukungannya atau parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya yang menyebabkan kabinet itu bubar. Akibatnya selama periode 1950 sampai dengan 1959 ini terjadi 7 kali pergantian kabinet yang membuat program pemerintah tidak dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang B. Soal nomor 3. Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada ini mencapai puncak kejayaannya. Salah satu pilar utama yang menopang kemegahan kerajaan ini adalah sistem ekonominya yang maju. Prasasti dan naskah kuno seperti negara Kartagama ini memberikan gambaran tentang kehidupan ekonomi pada masa itu. Kemudian inti pertanyaan soal nomor 3, manakah deskripsi yang paling akurat mengenai sistem ekonomi Majapahit pada masa keemasannya? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan ada dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 3 ini. Opsi terbaik itu adalah opsi yang C.
di mana kombinasi antara sektor agraris yang kuat di pedalaman dan sektor perdagangan maritim yang ramai di wilayah pesisir. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang C, di mana kekuatan ekonomi Majapahit ketika itu terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dua sektor utama. Di wilayah pedalaman, Majapahit memiliki lahan pertanian yang sangat subur, terutama di delta Sungai Brantas, yang menghasilkan surplus beras. Kemudian surplus ini kemudian menjadi komoditas dagang yang penting. Di sisi lain, Majapahit juga menguasai dan mengelola pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa, seperti di Tuban dan Gresik, yang menjadi pusat jaringan perdagangan maritim. Kombinasi antara kekuatan agraris sebagai pemasok komoditas dan kekuatan maritim sebagai pengkontrol jalur distribusi inilah yang membuat ekonomi Majapahit sangat tangguh. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 4, gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru ini dimotori oleh mahasiswa yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini menyuarakan serangkaian tuntutan perubahan yang mendasar atau fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan pilihlah jawaban benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut yang merupakan bagian dari agenda atau yang menjadi tuntutan utama gerakan reformasi 1998. Kita cermati pernyataan yang pertama, menuntut dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat lembaga legislatif serta yudikatif. Ya, ini salah satu tuntutan untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian pernyataan yang kedua, menuntut penghapusan dui fungsi ABRI agar militer kembali ke fungsi pertahanan dan tidak lagi berpolitik praktis. Ini juga benar ya. Dan pernyataan yang ketiga, menuntut kembalinya sistem sentralisasi kekuasaan di tangan presiden untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis. Jadi kalau sistem sentralisasi bukan menjadi tuntutan, yang menjadi tuntutan adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Sehingga pernyataan yang ketiga ini salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua juga benar, dan pernyataan ketiga itu salah. Baik, kita sudah masuk di soal nomor 5 sekaligus sebagai soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, di mana perlawanan rakyat di berbagai daerah Nusantara sebelum abad ke-20 ini memiliki ciri atau karakteristik yang khas. Meskipun menunjukkan semangat perjuangan yang gigih, adik-adik banyak dari perlawanan tersebut pada akhirnya dapat dipatahkan oleh pihak kolonial. Berdasarkan evaluasi historis, manakah yang merupakan kelemahan-kelemahan umum dari strategi perjuangan bangsa pada periode tersebut? Silakan dipilih jawaban yang benar lebih dari satu. Kita coba cermati pernyataan yang pertama. Perjuangan masih bersifat kedaerahan atau lokal, belum terorganisasi dalam lingkup nasional. Ya, ini merupakan pernyataan yang tepat. Berikutnya sangat tergantung pada karisma atau tokoh pemimpin, sehingga perlawanan sering kali padam jika pemimpin tertangkap atau wafat. Ini juga tepat. Jadi perjuangan bersifat daerah itu yang menjadi karakteristik atau cirinya. Kemudian yang ketiga, kalah dalam hal persenjataan dan strategi militer modern dibandingkan dengan pasokan kolonial. Ya, ini juga menjadi ciri kelemahan di bidang persenjataan. Yang keempat, tujuan perjuangan seringkali hanya untuk mengembalikan kekuasaan lama atau mengusir penjajah dari daerahnya sendiri, bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Ini juga tepat. Ketiga, atau pernyataan yang kelima sekarang ya, adik-adik. Perlawanan selalu dilakukan secara terbuka dan frontal tanpa pernah menggunakan taktik gerilya. Ini kurang tepat. Sehingga dari 5 pernyataan, jawaban yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, 3, dan pernyataan yang keempat. Baik adik-adik, itu tadi 5 soal untuk tes kemampuan akademik TKA untuk mata pelajaran pilihan sejarah. Sekali lagi tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak peserta TK yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar adik-adik, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.